Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat pagi anak-anak ibu. Selamat pagi, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama supaya pelajaran yang kita pelajari hari ini berjalan dengan lancar dan bernilai ibadah di sisi Allah. Dari anak-anak ibu, siapa yang mau memimpin doanya? Saya, Bu. Nah, silahkan kepada Dio, pimpin doanya. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Amin. Mudah-mudahan dengan dibacakannya doa tadi lancarlah pelajaran kita pada hari ini ya, dan anak-anak ibu bisa memahami materi yang ibu sampaikan. Baiklah, selanjutnya bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, sangat bersemangat ya anak-anak ibu. Selanjutnya ibu akan memeriksa kehadiran anak-anak ibu semuanya. Apakah ada dari anak-anak ibu yang tidak hadir? Hadir semuanya ya, Bu. Hadir. Hadir? Hadir. Yakin? Yakin, Bu. Baiklah. Selanjutnya ibu akan memeriksa kerapian kalian. Bio, coba rapikan kacunya di bagian belakang. Sudah rapi ya. Selanjutnya meja belajarnya apakah sudah lurus atau kurang? Kalau kurang tolong diluruskan ya. Sudah? Sudah. Baiklah. Baiklah, selanjutnya ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Di mana? Yang pertama tujuannya yaitu peserta didik mampu membacakan Quran surah Al-Kafirun dan Al-Bayyinah. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik mampu menerjemahkan Quran surah Al-Kafirun dan Al-Bayyinah. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan isi kandungan dari Quran surah Al-Kafirun dan Al-Bayyinah tentang toleransi. Dan yang keempat, peserta didik mampu mengaitkan isi kandungan Quran surah Al-Kafirun dan Al-Bayyinah tentang toleransi dengan fenomena kehidupan. Baiklah, untuk kriteria penilaian bersama ibu, dalam pelajaran ini ibu akan menilai Ananda dari 3 bentuk. Yang pertama, penilaian sikap, yaitu bagaimana sikap Ananda selama belajar dengan ibu. Kemudian penilaian kedua itu penilaian pengetahuan, yaitu ibu akan menilai mengenai pemahaman pengetahuan Ananda tentang materi yang telah ibu sampaikan. Ada 2 bentuk, yaitu melalui tes tertulis dan tes lisan. Kemudian penilaian yang ketiga yaitu penilaian keterampilan, yaitu ibu akan menilai keaktifan anak-anak ibu selama belajar dengan ibu. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, apakah anak-anak ibu ada membawa buku cetak Al-Quran Hadis? Ada, Bu. Nah, bagus. Kalau ada, silakan Ananda membuka halaman 64. Sudah? Baiklah, materi kita pada hari ini yaitu berjudul Sikap Toleransiku Mewujudkan Kedamaian. Sebelum kita mulai pelajaran, apakah ada anak ibu yang bisa menolong ibu untuk memasangkan media kita ini di papan tulis? Ada, Bu. Saya, Bu. Baik, Siska, tolong ibu. Coba pegangnya. Potongkan apanya?
Terima kasih Fiska, silakan kembali ke tempat duduknya. Sama Bu. Baiklah anak-anak ibu, pelajaran kita pada hari ini yaitu berjudul tentang sikap toleranku mewujudkan kedamaian. Baiklah, sebelum Ibu menjelaskan materi kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak Ibu, siapa yang tahu arti apa itu toleransi? Coba angkat tangannya. Saya Bu. Silahkan Dio, apa itu toleransi? Saling menghargai Bu. Saling menghargai, bagus. Fiska, tahu Tenggang apa itu rasa, Bu. toleransi? Apa? Dengan rasa Bu. Tenggang rasa, bagus. Dari jawaban anak-anak Ibu tadi, sudah mendekati apa itu pengertian toleransi. Baiklah, Ibu akan menjelaskan lebih lanjutnya ya tentang apa itu toleransi. Toleransi yaitu sifat atau sikap yang suka menenggang. Menenggang di sini yaitu menghargai, menghormati, memberikan kebebasan kepada orang lain yang berbeda pendiriannya dengan kita. Pendirian di sini yaitu baik itu perbedaan pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, adat dan istiadat, dan lain sebagainya. Dan contoh dari toleransi itu sendiri, contoh mudah ya yang dapat kita lihat dalam kehidupan kita ini, misalnya anak-anak ibu sedang melakukan diskusi belajar, kemudian ketika teman Ananda menyampaikan pendapatnya, Ananda tidak boleh memotong pembicaraan teman-teman Ananda tersebut, dan Ananda harus menghormati apa pendapatnya. Tidak boleh menyela atau menyalahkan. Kalaupun ingin menyela atau memberikan sanggahan, harus dengan menggunakan kata-kata yang baik. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang makna toleransi yang terkandung di dalam Quran surah Al-Kafirun dan Quran surah Al-Bayyinah. Baiklah, sebelumnya Ibu ingin mendengar dari anak-anak Ibu, siapa yang mau maju ke depan untuk membacakan surah Al-Kafirun? Saya Bu. Dio, silakan ke depan. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Silakan kembali duduk. Dari bacaan bio tadi, bacaan Al-Qur'annya sudah bagus, tetapi mungkin ada beberapa tadi yang kurang dalam hal tajwidnya ya. Misalnya dalam ayat ketiga nih, contohnya wala antum. Jadi di sini kan ada nun mati ya, bertemu dengan ta. Jadi di sini hukumnya yaitu ikhfa. Jadi Dio harus membacanya dengung dengan disamakan ya. Kemudian tadi ada juga yang panjang pendek ayatnya yang kurang panjang. Contohnya di bagian ma ini, wala antum abiduna ma a'bud. Jadi di sini tuh panjangnya harus 3 harokat ya. Baiklah, selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan makna yang terkandung di dalam Quran surah Al-Kafirun ini mengenai toleransi. Silakan anak-anak Ibu buka buku catatannya. Langsung saja dicatat apa yang Ibu sampaikan ya. Sudah? Dalam Quran surah Al-Kafirun ini apakah Ananda semua tahu apa latar belakang dari turunnya surah Al-Kafirun ini?
Ada yang tahu? Tidak? Baiklah, Ibu akan menjelaskan secara langsung ya. Yang melatar belakangi turunnya Quran surah Al-Kafirun ini yaitu usaha orang kafir dalam menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam. Usaha mereka yaitu meliputi seperti mengejek-ngejek Nabi, melukai Nabi, dan bahkan mereka mencoba untuk meminta Nabi dan memaksa Nabi untuk pindah kepada ajaran agama mereka. Namun Nabi Muhammad langsung menolak secara tegas. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Kafirun ini, di mana ayat pertama yaitu, "Hai orang-orang kafir." Ayat yang kedua, "Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah." Dalam ayat yang pertama. Ayat yang kedua ini, Nabi sudah menolak secara langsung mengenai ajakan mereka itu. Kemudian ayat ketiga, "Dan kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah." Ayat keempat, "Dan aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah." Dalam ayat yang keempat ini, Nabi menegaskan kembali bahwa ia tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir itu. Kemudian ayat yang kelima, "Dan kamu tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah." Ayat terakhir, "Untukmu agamamu, untukku agamaku." Jadi, kandungan dari Quran surah Al-Kafirun ini yaitu yang dapat kita lihat tidak adanya negosiasi atau tukar menukar mengenai kepercayaan kepada Tuhan dengan penganut agama lain. Jadi kita harus berpegang teguh kepada agama yang kita anut, dan kita juga tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti ajaran agama kita. Begitupun orang lain kepada kita. Baiklah, selanjutnya yaitu Ibu akan menjelaskan kandungan Quran surah Al-Bainah. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan makna yang terkandung dalam Quran surah Al-Bainah. Makna yang terkandung dalam Quran surah Al-Bainah ini yaitu mengenai orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik yang menjadi penyembah berhala dan tidak mau meninggalkan ajaran yang mereka anut sampai datang kepada mereka bukti yang nyata atau bukti kebenaran yang nyata. Baiklah, Ibu akan menjelaskan mengenai kandungan ayat yang pertama, yaitu orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik yang menyembah berhala tidak akan meninggalkan ajaran agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata atau kebenaran yang nyata. Lalu ayat yang kedua menjelaskan tentang apa bukti yang nyata itu. Bukti yang nyata itu adalah Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Rasul yang menyampaikan kepada mereka ayat-ayat suci yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian dalam ayat yang ketiga dijelaskan Al-Quran itu sendiri berisi tentang kitab-kitab yang lurus. Kemudian ayat yang keempat yaitu menjelaskan tentang para ahli-ahli kitab zaman dahulu. Mereka mengimani seorang nabi atau rasul terakhir yang datang sesuai dengan apa yang tertera di dalam kitab-kitab mereka, sesuai dengan informasi yang ada di dalam kitab-kitab mereka, maka mereka mengimani adanya rasul. Kemudian mereka tidak menjadi terpecah belah setelah datangnya nabi dan rasul. Tetapi tetap saja ada yang mengimani dan ada pula yang mengingkari. Kemudian mereka yang mengingkari itu dijelaskan dalam ayat yang ke-6. Orang-orang yang mengingkari itu orang kafir dan orang musyrik, maka mereka akan masuk ke dalam neraka Jahannam dan mereka kekal di dalamnya. Kemudian bagaimana dengan orang yang beriman? Dijelaskan dalam ayat yang ke-7, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan masuk ke dalam surga Aden, yaitu surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Baiklah,
Quran surah Al-Bayyinah yang dapat Ibu sampaikan. Selanjutnya, kita masuk kepada fenomena toleransi yang terjadi di dalam kehidupan. Baiklah, sebelumnya Ibu akan memperlihatkan kepada Ananda contoh dari toleransi melalui media Ibu ini. Ibu akan buka laptop Ibu terlebih dahulu. Baiklah, Ibu akan memperlihatkan contoh dari toleransi dalam kehidupan. Coba Ananda lihat dari gambar yang ada di laptop Ibu ini, di mana di sini terlihat orang Muslim yang berbagi kebaikan kepada orang yang non-Muslim. Seperti yang terlihat dalam gambar ini, mereka sedang berbagi makanan dalam rangka bulan Ramadan. Selanjutnya, gambar yang selanjutnya yaitu gambar yang selanjutnya yaitu juga merupakan toleransi dalam kehidupan beragama, di mana di sini meskipun anak-anak ini berbeda kepercayaan dan latar belakangnya, baik itu ada istiadat dan lain sebagainya, tetapi mereka tetap hidup rukun dan hidup damai. Jadi inilah yang harus kita tiru dalam kehidupan, bahwa toleransi ini sangat penting dalam kehidupan, karena toleransi ini akan membuat hidup kita menjadi harmonis, aman, dan tentram. Baiklah, itulah contoh dari penerapan toleransi dalam kehidupan. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi latihan, di mana tugas Ananda yaitu tulislah arti perkata dari Quran surah Al-Kafirun dan Quran surah Al-Bayyinah di dalam buku latihannya ya. Selanjutnya tugas yang keduanya, tulislah fenomena toleransi yang terjadi dalam kehidupan Ananda, atau contoh dari penerapan toleransi yang pernah Ananda lihat dalam kehidupan Ananda. Ibu beri waktu sekitar 15 menit dalam mengerjakannya. Waktu pengerjaan tugasnya dimulai dari sekarang. Baiklah, waktu sudah habis. Apakah sudah siap anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, langsung saja dikumpulkan ke depannya. Fiska, coba bawa tugas temannya juga ke depan. Terima kasih. Baiklah, sebelum Ibu tutup pelajaran kita pada hari ini, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita mulai dari awal sampai akhir tadi. Jadi, toleransi adalah sikap atau sifat yang suka menenggang, yaitu menghargai, menghormati, dan memberi kebebasan kepada orang lain yang berbeda dengan kita, baik itu pendapatnya, pandangannya, dan adat istiadat serta kepercayaannya. Kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalam Quran surah Al-Kafirun mengenai toleransi ini, yaitu kita tidak boleh memaksakan kehendak, apalagi memaksakan kepercayaan kita kepada orang lain, memaksa orang lain untuk ikut masuk kepada ajaran agama kita. Begitupun orang lain juga tidak boleh atau tidak berhak memaksa kita untuk mengikuti ajaran kepercayaannya, karena kepercayaan itu merupakan pilihan hati dari masing-masing individu. Jadi kita tidak boleh memaksa kepercayaan. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Quran surah Al-Bayyinah yaitu orang-orang yang memilih jalan keburukan, maka orang-orang yang memilih jalan keburukan apabila mereka telah diberikan petunjuk mengenai kebenaran, sementara mereka tidak mau mengikuti jalan kebenaran tersebut, maka biarlah mereka memilih jalan tersebut. Karena apa yang mereka tanam, maka itulah yang akan mereka tuai nanti di masa depan. Jika mereka memilih jalan yang buruk, menanam hal yang buruk, maka mereka akan mendapatkan hasil yang buruk juga di masa depan. Tetapi jika mereka menanami hal yang baik
dari sekarang, maka mereka juga akan mendapatkan hasil yang baik juga di masa depan. Jadi, toleransi ini sangat berperan penting atau sangat penting dalam kehidupan kita ini. Dengan adanya toleransi, maka akan terjalinlah hidup yang damai, aman, harmonis, dan sentosa dengan sesama. Baiklah, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, kita tutup pelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.